Gempar kasus investasi bodong, suntikan modal alat kesehatan, sampai ngerugiin negara 1,2 triliun. Wow, bisa bayangin gak? Jangan-jangan apa yang lo invest sekarang bisa jadi salah satu dari investasi bodong tersebut. So, temen gue Arya bakal cerita tentang pengalamannya gimana dia ngikutin investasi bodong di bidang emas. Dan partner gue Angga bakal ngebedah ciri-ciri dan flow dari investasi bodong itu. Penasaran? Check it out! Jadi waktu itu gue ditawarin untuk investasi di emas. Waktu itu SMA ya? SMA. Investasi emas. Betul. Ya? Waktu itu teman gue itu juga sebenarnya dia udah kuliah gitu loh. Udah mungkin 5 tahun di atas gue gitu kan teman gue ini. Ya, ini ada emas nih ya, kesempatan gini. Berapa? 16 juta. Gue lihat rekening gue, oh ada uang segitu. Ya sudah deh bro, ini gue puterin. Ada uang segitu 16 juta. Iya. 16 juta. Sorry. Gagal fokus gue. Iya SMA 16 juta. Sorry bro, itu 16 itu gue kumpulin setahun bro. 1 tahun gue kumpulin bro. Berarti untung cuma 50.000, 100.000 tuh gue kumpulin. Pada saat lu lagi nabung-nabung yang tadi Palu Basah, apakah endingnya lu tahu gue akan investasi di emas? Gak ada sama sekali. Lu taruh aja dulu? Gue taruh aja. Oke. Nabung setahun 16 jokut, terus tawarin emas, gue datang. Karena gini bro, itu tuh perusahaan itu menjanjikan sekali. Karena apa? Dia ada gala dinner di Pacific Place, gue diundang gitu kan. Kalau seandainya emang ada pertemuan di Hotel Haris dan sebagainya, gue makin yakin dong. Oh jelas proper bro. Ya udah oke lah, yaudah nih semuanya nih gue taruh lah uang gue semua di all situ in. bro. All in semua, tapi gue kosong nggak ada lagi uang gitu kan. Okay. Dengan harapan gue bulan depannya tuh akan jadi dividen kan bro. Oh, dividen betul. itu nanti dia bilang gini ada dua cara, bisa jadi bisa jadi di convert ke emas lagi atau dicairkan ke rekening, dia bilang gitu. Gue mikir oh ya sudah dah, terus di convert aja lah jadi emas lagi lah, sih bilang gitu. Biar muter terus mas. Tuh waktu itu kalau nggak salah tuh 1/1000 lembar tuh 16 jutaan, makanya gue keluarin segitu per 1.000 lembar. 1.000 lembar? Iya 1.000 lembar. Tuh lembar apa? Itu saham kan emas, saham itu kan lembar. Oh iya oke. Gue kira jadi batangan. Iya, jadi maksudnya ini perusahaan emas gitu bro, sahamnya ini gitu kan berupa. Tapi maksudnya ya emasnya bukan kita pegang, tapi ya itu berupa saham itu, lembaran itu. Kan. Dia janjiin angka nggak? Apa itu? Dijanjin mas kalau mas masuk di sini dengan angka segini profitnya ada dia ada tabelnya bro, proper. Yep. What the jadi aman lah ya, harusnya ini cerita bagus ya. Cerita bagus ya. Ada estimasinya berarti kan? Dia 16 sekian dapat berapa tahun kesekian? Ya ada gitu. bener. Mas wait bentar deh, lo nyadar nggak poin yang barusan Arya bilang? Ada dia ada tabelnya bro. Institusi atau perusahaan yang Arya barusan dijanjiin profit yang pasti. Malah dia cerita punya tabel. Jadi kalau kita taruh berapa, hasilnya berapa. Gue bingung. Lalu gue cari di beberapa source. Ternyata ada 2 kementerian, ada 2 lembaga negara yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama, Kementerian Perdagangan. Dia punya peraturan pada tahun 2007 yang melarang perusahaan untuk menghimpun dana masyarakat yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Yang di sini yang kita maksud adalah keuntungan yang pasti dan keuntungan yang besar banget. Di sisi lain, itu OJK juga pernah mention kalau produk yang ilegal dia menawarkan return yang pasti dan tidak berpengaruh dengan harga pasar. Cabai yang kalian beli aja berpengaruh. Setiap bulan puasa sama akhir tahun aja beda. Masa investasi yang kalian mau buat ini gak ada hubungannya sama pasar? Ini yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Jadi berjalan 4 bulan ya. Udah berjalan 4 bulan, gue mau narik duit gini. Kata temen gue, ya ini ada problem. Udah problem apa gitu loh. Setelah berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Berjalan 4 bulan. Wow. Oke. Ada problem apa gue bilang gitu. Udah deh ini kita coba ketemu dulu. Gue lupa ya waktu itu masalahnya. Kalau gak salah sih internalnya dari perusahaan itu bro. Classic. Ada masalah apa tuh gak bisa dicairin uangnya. Classic. Itu sebenarnya bukan gua doang bro, yang tipu itu banyak bro. Semuanya, dari luar daerah banyak ya bro. Sampai ada yang 1 miliar naruh di situ. Masya Allah. Satu keluarganya dia tuh datang semua gitu ke situ kan gitu.
Wah di situ gue udah kayak waduh nih nggak bener nih gue bilang gitu. Ya sudah akhirnya kan kita coba berjuangkan dulu 1 bulan dan nggak ada apa ya bisa dibilang nggak ada jawaban, ya sudahlah bukan rezeki gue. Dan ini anak SMA lu di ketemu lu pribadi sama anak-anak SMA lu atau Temen gue ini SMA 36, SMA berapa, SMA berapa? temen gue ini ya. Oh enggak, jadi gini, jadi gue punya temen. Ya? Gue punya temen di SMA, di SMA gue punya temen. Nah temen ini cewek, temen gue cewek. Nah dia punya pacar. Nah pacarnya ini. Bayangin, kalian anak SMA investasi belasan juta di orang yang kalian nggak kenal. Mungkin yang kalian lihat itu bukan anak SMA-nya, tapi investasi dana yang cukup besar di orang yang nggak kalian kenal gitu. At least kalian melakukan background checking gitu. Yang pertama kalian tahu entitas bisnisnya, kantornya di mana, dia terdaftar sebagai PT apa CV apa. Yang kedua, pelajari orang-orang di balik PT ini apa CV ini. Dan sebelum kalian jadian sama orang waktu masih sekolah atau sampai sekarang, kalian perlu tahu bibit bebet bobotnya dia gitu loh. Oke, pernah dengar cerita yang sama kayak gini? Atau bahkan lo pernah ngalamin juga? Gue tunggu cerita lo di bawah sini. Hoi. Yo, Ricky perokok gak? Boleh.